Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys di channel Fikreatif Membaca. Kali ini kita akan lanjutkan pembacaan buku Matahari Terbit di Kota Bengawan, Sejarah Awal Muhammadiyah Solo, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali dan Syifaul Arifin. Kemarin kita telah sampai pada bab 1 ya, transformasi gerakan, Solo Panggung Gerakan Kesadaran Berserikat. Kita akan lanjutkan pada bab kedua tentang Sataf, konteks kelahiran Sarekat Dagang Islam, poros gerakan, metamorfosis gerakan. Baik, tapi sebelum kita mulai pembacaan buku Matahari Terbit di Kota Bengawan ini, jangan lupa untuk kalian untuk subscribe channel ini. Apabila kalian belum subscribe, apabila kalian sudah subscribe channel ini, maka simak baik-baik, dan nanti kalau sudah siap, sudah menyimak dengan baik, berilah komentar, saran, kritik, pendapat Anda, tanggapan Anda, dan jangan lupa untuk memberikan like serta share kepada teman, saudara, dan kerabat Anda. Baik, kita akan mulai bab kedua. Sataf, konteks kelahiran SDI, SATV. Sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya, kelahiran Sataf dalam kurung ya ini Sidik Amanah Tablik Fatona, V-nya adalah Fatona, tidak bisa dilepaskan dari gerakan Islam yang lahir sebelumnya. Setahun sebelum Sataf muncul di Solo telah lahir organisasi bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, pengusaha dari Laweyan. Organisasi ini merupakan metamorfosis dan bentuk transformasi dari gerakan sosial Rekso Rumekso. Pengetahuan kita tentang Sataf, nama perkumpulan pra-Muhammadiyah di Solo, akan lebih utuh bila mengetahui seluk-beluk dan konteks kelahiran SDI. Sebab basis sosiologis pelopor dan pendukung hampir sama, yaitu berasal dari kaum pedagang santri yang haus untuk belajar agama Islam. Baru-baru ini muncul sebuah esai meluruskan sejarah Sarekat Dagang Islam, tulisan Usman Hadi di Harian Solo Pos pada edisi 23 Desember 2014. Isinya menggugat dan mempersoalkan siapakah pendiri Sarekat Dagang Islam. Yang sebenarnya, berdasarkan analisis historis, ia berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan Haji Saman Hudi pendiri SDI itu lemah. Pendiri yang sesungguhnya adalah Tirto Adi Suryo. Tambahnya, pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa yang menyusun anggaran dasar organisasi adalah Tirto Adi Suryo, bukan Haji Saman Hudi. Saat membaca tulisan itu, saya tertegun dan tergerak untuk menanggapi. Kebetulan penulis dibesarkan dalam keluarga dan komunitas yang kental dengan warna Sarekat Islam di Banjarnegara, Jawa Tengah. Oleh karena itu, sejak kecil sudah hafal di luar kepala bahwa pendiri SDI adalah Haji Saman Hudi dan didirikan di Laweyan, Surakarta, bukan didirikan oleh Tirto Adi Suryo di Bogor. Kebetulan lagi satu dekade ini merasakan tinggal di Solo dan bekerja di daerah Laweyan. Jarak antara tempat kerja penulis dengan Saman Hudi hanya sekitar 1 km. Pengalaman historis dan kedekatan geografis ini perlu dikemukakan, sebab sejarah pada dasarnya adalah rekonstruksi masa lalu, di mana dalam proses rekonstruksi peristiwa masa lalu, subjektif penulis tidak bisa dilepaskan. Subjektivitas penulis dalam penulisan sejarah nampak menonjol, terutama ketika memasuki interpretasi data. Data yang sama bisa memunculkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda. Masalah subjektivitas ini terlihat begitu menonjol ketika Usman Hadi menulis esainya. Sebagai sejarawan muda yang baru mengenal sosok Tirto Adi Suryo, seorang tokoh pers yang membidani medan priayi, ia begitu terpukau dengan ketokohan dan sepak terjangnya. Kekaguman terhadap sosok yang tengah diteliti sudah pada tempatnya, karena itu merupakan energi positif bagi seorang peneliti untuk terus mengkajinya. Namun harus diingat bahwa seorang penulis juga harus mampu mengambil jarak dengan objek yang diteliti. Kemampuan menilik jarak itulah yang memungkinkan peneliti mampu melihat sosok idealnya itu secara kritis dan menempatkannya pada tempat yang sebenarnya. Tidak melebih-lebihkan apalagi mengurangi ketokohannya. Demikian tulis Taufik Abdullah pada tahun 1994. Cukup disayangkan, ia tidak mencantumkan referensi yang dijadikan rujukan dalam merumuskan gagasan itu. Saya menduga data yang dipakai adalah berasal dari buku Zaman Bergerak, karya Takashi Shirashi.
Data-data yang disampaikan sebenarnya tidak ada yang baru, hanya saja dari data itu ia mencoba menafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, di sini penulis tidak mempersoalkan data yang digunakan, tapi lebih memfokuskan pada cara penafsiran yang ia lakukan. Penafsirannya cenderung lepas dari konteks. Poros gerakan. Untuk menjernihkan kesalahpahaman sebelum sampai pada jawaban siapakah yang lebih pantas disebut sebagai pendiri SDI, lebih tepat bila menengok sejenak konteks gerakan atau panggung sejarah sosial Kota Solo pada awal abad ke-20. Saifuddin Zuhri, ayah Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Kabinet Kerja yang di awal abad ke-20 mengenyam pendidikan di Madrasah Mambaul Ulum, menyatakan bahwa saat itu Kota Solo jauh lebih besar dan lebih ramai daripada Yogyakarta. Ada 4 poros yang menggerakkan kemajuan di Solo, yaitu pemerintah kolonial Belanda, Keraton Kasunanan Surakarta, misionaris, dan pedagang santri. Menjelang terbitnya Fajar abad ke-20, Kota Solo mulai terbuka untuk kaum misionaris. Strategi mereka mendekati kaum pribumi dengan jalan kemanusiaan, misalnya dengan mendirikan rumah sakit, sekolah, maupun panti asuhan. Hampir bersamaan dengan kegiatan kaum misionaris, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah guru di Solo, tepatnya di Purwosari. Inilah sekolah guru pertama di Nusantara. Tidak mau ketinggalan, Keraton Kasunanan Solo, lebih tepatnya Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1905, mentransformasikan pengajaran tradisional model pesantren di halaman Masjid Gede Kauman menjadi Madrasah Mambaul Ulum. Ini gedungnya masih sampai hari ini. Madrasah ini menyelenggarakan pendidikan secara berjenjang mulai tingkat dasar menengah sampai kelas tinggi dan didukung pengajar yang mumpuni, kiai-kiai ternama. Eksperimen keraton ini ternyata mampu menarik perhatian anak-anak santri yang cerdas dan visioner dari berbagai daerah berduyun-duyun menuntut ilmu ke Kota Solo. Poros terakhir adalah kaum pedagang batik santri yang sebagian besar bertempat tinggal di Laweyan. Di tempat inilah Haji Samanhudi tinggal dan menjalankan dagangannya. Usaha dagang batik Haji Samanhudi maju pesat sehingga pada tahun 1904 ia sudah menunaikan ibadah haji. Sesampainya di tanah air, meskipun bukan lulusan pesantren, namun bagi orang Jawa mereka telah menunaikan rukun Islam kelima sehingga dianggap sebagai orang terpandang dan ahli agama. Metamorfosis gerakan. Lebih dari itu semua, Haji Samanhudi seorang dermawan yang berjiwa sosial. Wujud dari jiwa kesetia kawanan itu tergambar dari usahanya untuk mendirikan paguyuban bernama Rekso Rumekso. Paguyuban ini sebagai wadah bagi para anggotanya agar memiliki ikatan yang lebih kuat dan membudayakan tolong-menolong apabila ditimpa kesusahan. Paguyuban Rekso Rumekso inilah yang di kemudian hari ditransformasikan menjadi SDI atau Sarekat Dagang Islam. Dengan kata lain, Rekso Rumekso adalah perkumpulan pra-SDI. Transformasi dari pola gerakan paguyuban ke patembayan atau organisasi modern menjadi keniscayaan. Sebab saat itu pemerintah kolonial Belanda mewajibkan setiap perkumpulan harus berbadan hukum. Bila tidak berbadan hukum, dianggap tidak sah dan dinyatakan perkumpulan terlarang. Menyiasati aturan demikian, Haji Samanhudi berpikir keras untuk menyelamatkan perkumpulan Rekso Rumekso. Di tengah kesulitan inilah terjadi komunikasi dengan Tirto Adisuryo. Singkatnya, mereka berdua sepakat untuk menjalin kerjasama. Tirto Adisuryo membantu membuatkan anggaran dasar. Sebagai imbalan, Samanhudi mengeluarkan sejumlah uang untuk menghidupkan kembali usaha dagang Tirto Adisuryo yang gulung tikar pada saat itu. Kerjasama Samanhudi dengan Tirto Adisuryo berlangsung singkat. Seusai menyusun anggaran dasar, ia kembali ke Bogor. Perannya sebatas membuat anggaran dasar. Itu pun dengan imbalan. Sedangkan yang mengurusi Ubo Rampe sampai organisasi dan keberlanjutannya adalah Haji Samanhudi dan kawan-kawan di Solo. Pada titik inilah terjadi perbedaan penafsiran. Menurut Samanhudi, SDI merupakan transformasi gerakan Rekso Rumekso, sedangkan Tirto Adisuryo mengklaim bahwa SDI adalah cabang dari SDI yang ia dirikan di Bogor. Silahkan teman-teman menyimpulkan mana yang lebih tepat. Kalau saya sebagai orang Solo yang menganggap memang SDI itu Samanhudi, bukan punyanya Tirto Adisuryo yang di Bogor. Sejarawan Belanda pengkaji Syarikat Islam A.P. Korver
pada tahun 1985 melampirkan anggaran dasar SDI yang dikutip dari The Lokomotif. Ini merupakan sumber primer untuk menguji klaim siapa yang lebih mendekati kebenaran. Adapun kalimat judul berbunyi Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam di Solo awal 1912. Kemudian di pasal 29 berbunyi, bila kewajiban para anggota rumekso menjadi terlalu berat dan bila mereka mengalami kesulitan, maka hal ini diberitahukan kepada anggota pengurus yang akan minta bantuan pada para anggota. Dalam anggaran dasar tidak disebut siapa yang mengajukan dan siapa yang mengurusnya. Namun ada dua kata kunci yang memperkuat klaim Samanhudi, yaitu ada kata Solo dan yang kedua ada kata Rumekso. Solo sebagai tempat aktivitas organisasi dan yang lain adalah Rumekso, organisasi yang didirikan oleh Samanhudi sebelumnya. Di sebelah lain tidak disebutkan sebagai cabang SDI Bogor. Sebagai tambahan, setelah SDI berdiri, Haji Samanhudi beserta pengurus lain berusaha membangun infrastruktur organisasi dan memperluas basis gerakan dengan jalan menemui tokoh-tokoh pergerakan untuk memperkuat SDI. Upayanya terbilang sangat sukses. Salah satu bentuk suksesnya adalah kemudian munculnya Hos Cokro Aminoto yang membesarkan organisasi. Bertitik tolak dari alur pemikiran di atas, terlihat semakin terang siapa sebenarnya pendiri SDI. Sumbangan Tirto Adisuryo dalam proses berdirinya SDI adalah menyusun anggaran dasar organisasi. Dalam mengerjakan itu, ia memperoleh imbalan uang yang pantas dari Samanhudi, layaknya kaum profesional, seorang notaris lah ibaratnya. Dan pada kenyataannya, SDI yang berkembang, SDI yang di Solo atau menjadi SI, bukanlah SDI Sarekat Dagang Islamiyah yang dirintis oleh Tirto Adisuryo. Kelahiran SDI setahun kemudian berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Secara empiris, ternyata mampu menambah semarak aktivitas keislaman masyarakat kota Surakarta. Untuk memperluas basis gerakan, kegiatan SI dibagi ke dalam cabang maupun ranting atau sebutannya kring, kantor ranting, yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu kegiatan yang menonjol di tingkat ranting adalah pengajian. Berawal dari salah satu pengajian di kring SI yang terletak di Kampung Sewu inilah, kemudian lahir gerakan Sataf, Sidik Amanah, Tablik Fatonah, yang terutama dimotori oleh Haji Misbah dan para pedagang batik lain di Solo. Haji Misbah dari Kauman. Secara genealogis, kelahiran Sataf merupakan hasil persentuhan dan gesekan antara gerakan pengajian Sarekat Islam Kring Kampung Sewu dengan gerakan pemikiran pembaharuan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Persilangan gerakan Islam lokal Surakarta dan pemikiran pembaharuan Dahlan inilah yang kemudian melahirkan dan menumbuh kembangkan Sataf. Gerakan Sataf inilah yang kemudian berkembang dan menjelma menjadi Gerakan Muhammadiyah cabang Surakarta atau cabang Solo. Jadi ini yang kita bahas pada bab kedua, bagian yang kedua. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bab ketiga tentang proses pendirian Sataf, embrio Muhammadiyah Solo. Jadi urut-urutannya adalah Sarekat Rekso Rumekso menjadi Sarekat Dagang Islam, kemudian menjadi Sarekat Islam, mengadakan pengajian-pengajian yang progresif, khususnya di Kring Kampung Sewu atau kantor ranting Kampung Sewu. Kemudian besok kita akan membahas tentang pendirian Sataf, di mana Sataf ini berasal dari Sarekat Islam cabang atau ranting Kampung Sewu. Baik. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa bagi Anda yang sudah menyimak untuk like dan memberikan komentar tanggapan di bawah dan share kepada teman kerabat serta sahabat-sahabat Anda. Tetap stay tune di channel ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.